Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan seluruh aktivitas kita pada hari ini dapat dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari ini saya kembali dasar-dasar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah supaya kita ingat. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kamu sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah sedangkan Rasulullah 14 abad yang lalu meninggal? Tentunya di sini kita membaca buku yang ada, kita mendengarkan ceramah-ceramah falsa itu dimaksudkan. Jadi contoh-contoh yang diberikan Rasulullah itu mulai dari azan tadi, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan qomat, karena tukang azannya Rasulullah itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu mulutnya tebal hitam, kaki giginya putih. Ya, itu orangnya. Jadi rumahnya Rasulullah antara masjid pada waktu itu di antara taman. Jadi nanti dia azan seperti ini, nanti mau qomat baru muncul. Jadi begitu keluar Bilal, Rasulullah itu dia pantau para jamaah. Oh, ada yang tua-tua, ada yang muda-muda, tidak ada masalah. Tapi yang tua-tua ini berarti saya baca ayat nanti, tidak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Jadi Rasulullah itu kalau menjadi imam yang pendek-pendek, dia nanti dia sholat sendiri, baru bisa 1 juz atau 2 juz sampai subuh menjelang subuh. Itu Rasulullah. Jadi menunjukkan orang-orang. Kenapa? Ya boleh kalau terlalu panjang imamnya, makmum mungkin mau buang air, ya. Mau buang air atau macam-macam, apalagi ibu tidak mau tahan buang air, itu harus cepat-cepat. Kalau tidak, imamnya yang berdosa ya. Kemudian imamnya juga tidak usah terlalu panjang nafas. Karena yang tua-tua itu kalau di kota itu yang pensiun itu tidak bisa panjang-panjang nafasnya. Mau diikuti sudah tidak bisa. Jadi berarti mendahului bacaannya imam. Ya seharusnya imam duluan baru. Enakan kalau kita ikuti di belakangnya pelan-pelan. Ya apalagi anak-anak, tapi di sini tidak ada anak-anak. Jadi saya sarankan semua kita punya anak-anak kecil, kita bina supaya minimal mereka datang ikutan, ikut berjamaah, sehingga yang dibaca Pak Imam itu yang diajarkan itu juz-juz amma di sekolah atau di tempat pendidikan Islam, itu bisa mereka ikuti apa yang dibaca imam. Mereka malah bangga, berbagai karakter suara bangga, sekalipun dia juga bersuara, tidak usah diperdulikan. Yang penting mereka
ikut sholat. Jadi kalau kita semua ini masih punya anak, penuh di masjid. Ya minimal lah sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, umpamanya mereka karena mereka belum tidur. Kalau ini masih tidur, ya mungkin ada yang bisa bangun sehingga mereka itu terdidik. Lama-lama akan terbiasa dia bangun sendiri. Kalau bapaknya capek, ya mungkin dibangunkan, atau tidak dia mengerti, ya masuk datang di masjid ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sholat ini kita perhatikan, as-sholatu madudin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau agama sholat itu tidak ditegakkan, tidak dilaksanakan, berarti agama kita pada diri kita itu masih bolong-bolong. Artinya tidak bisa ditegakkan karena diibaratkan bangunan ini, masjid ini kalau tidak ada tiang penjaga, maka tidak mungkin terjadi ada pintu, ada jendela, pasti cepat roboh. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kita harus sholat dengan sholat. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Itu berkaitan dengan saya tadi malam. Kalimat syahadat, kemudian sholat. Sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau sholatnya ini tidak tegak, maka otomatis ibadah kita yang lain tidak diterima. Termasuk puasa kita kemarin tidak diterima. Nanti Ramadan baru kita sholat. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kita laksanakan rukun Islam yang kelima ini sebagaimana saya katakan tadi malam. Buniyal Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan hijjul baiti manis tata ilaihi sabila. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi malam saya sudah baca. Kemudian kita sholat. Ya, sholat ini penting kita jaga. Dan bagi laki-laki kalau bisa kita sholat berjamaah di masjid. Karena kalau sholat sendiri di rumah itu sebenarnya perempuan. Tapi kalau perempuan datang di masjid, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Tapi tidak boleh dia ditutup. Tapi kalau ada kemampuan dan kemauan, silakan. Tapi yang disarankan, yang diberikan harus itu adalah laki-laki. Kenapa kita sholat di masjid itu diwajibkan bagi laki-laki, kecuali ada uzur maksudnya ya. Ada uzur itu banyak uzur kita alasan apa. Tapi kalau bisa kita sholat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah cuma 1. Jadi kalau 27 kali yang hadir berarti pahalanya berbesar ya. Jadi karena itu ya kita upayakan biar misalnya kita terlambat, yang penting masjid itu sudah itu dalam berjamaah. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita tingkatkan di dalam sholat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan Rasulullah. Apabila kalian maksudnya ini jamaah, selesai sholat, jangan bergeser. Bergeser ini dalam artian ada yang pindah bersandar-sandar di samping, ada yang sandar-sandar di tiang, mencari tempat yang enak itu kalau bisa, ya tidak dipaksa, tapi ini sarannya Rasulullah SAW. Kecuali mungkin mau buang air besar tidak bisa berapa. Rasulullah SAW berpesan, apabila kalian setelah imam memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, tetap posisi
kecuali kita memperbaiki dulu, tapi tetap di tempatnya sambil berzikir itu yang kita belum berdoa, para malaikat sudah mendoakan kita dalam posisi yang saya bilang tadi, tetap ada tempat. Malaikat berdoa, ya Allah, berikan ampunilah dosanya orang-orang yang hadir ini, yang tetap dalam tempat, kecuali yang tidak hadir sudah melarang. Dan berikanlah rezeki, sehatkan dia, panjangkan umur, pokoknya semua apa yang kita minta. Malaikat sebelum kita berdoa, malaikat sudah mendoakan kita. Apalagi subuh gini ya. Jadi yang kedua ya, karena pada malaikat turun, termasuk yang membagi-bagi rezeki itu turun, ya kalau bisa ya celengan itu ada di pakai roda di mulai dari kanan ke kiri, biar 1.000 rupiah masukkan. Karena pada saat subuh itu Allah, para malaikat petugas memberikan rezeki, dia bagi rezekinya ini begini. Karena Rasulullah itu melarang kita berdoa tanpa berusaha, karena Rasulullah bersabda, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Tapi kalau kita hanya berdoa, tidak berusaha, itu dilarang. Jadi harus kita berusaha dulu baru berdoa. Pernah suatu waktu pagi-pagi sudah jam 9, Rasulullah tinjau ke masjid. Masih ada orang berdoa di dalamnya. Berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki. Lalu dia tanya Rasulullah, kenapa kamu masih ada di sini? Ya Rasulullah, saya minta berdoa supaya rezeki itu. Oh, bukan begitu caranya. Kita berusaha dulu. Pokoknya usaha apa sudah mau jadi ojek lah, apalah, bertani dan lain-lain, baru berdoa. Tentunya doanya tidak akan lebih dari usaha kita. Jangan sampai usaha kita kecil baru kita minta yang besar, Pak. Salah. Jadi karena itu di dalam Islam ini ya kita berusaha untuk kesempurnaan keislaman kita, sehingga dalam ayat sebagai bentuk ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah di antaranya menjalankan perintah salat. Laki-laki berjamaah, kalau ada uzur di rumah saja. Karena jangan sampai cuma sholatnya di masjid, padahal di rumah tidak sholat. Wah, itu salah itu. Salah itu. Jadi berbagai cara yang salah ini, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang tidak kunut tidak ada masalah. Ya kalau seperti saya di Makassar lebih banyak yang tidak kunut. Jadi saya ikut imam, kalau imamnya itu pun saya kunut. Karena saya memang dari sana ya. Artinya orang kunut, tapi kalau imamnya tidak kunut, saya tidak protes. Yang salah itu tidak melaksanakan ibadah salat. Boleh juga kalau kunut begini saja, tapi sebaiknya amin-amin supaya apa yang dibaca dikabulkan. Itu maksudnya. Kan tadi ada dari ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Jadi setelah itu bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam arti semua perintah kita laksanakan dan yang dilarangnya kita jauhi, supaya kita itu keislaman itu sempurna. Itu skop rukun Islam. Adapun pelaksanaan haji, kalau kemarin tadi malam itu syahadat, salat, mengeluarkan zakat pada bulan puasa, zakat fitrah dan zakat harta, kemudian kita berpuasa baru sampai di situ. Kemudian
hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Kalau tidak mampu, kita usah ini saya juga mau. Ini maksudnya mau, tapi ya tidak ada modal. Kalau tidak ada modal, ya tenang saja. Rasulullah itu kampungnya di Mekah sana di Madinah, tapi dia cuma satu kali haji, satu kali umrah. Kalau Jumat itu di masjid bersama-sama orang yang belum haji. Karena hajinya orang-orang yang tidak mampu itu adalah sholat Jumat. Ya. Makanya itu Rasulullah memberikan contoh yang baik. Oh, kita ini kalau sudah 2 kali itu sudah bangga itu bahwa melaksanakan ibadah haji, tapi kita menjadi contoh. Anggaplah itu haji pertama, umrah pertama itu wajibnya kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Di belakangnya itu sunat dan haji, sunat hukumnya itu. Jadi lebih baik umrah saja, karena umrah itu enteng sedikit pembayarannya. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, supaya kita ini sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu tinggalkan ini sebelum sempurna keislaman. Kalau kita sudah laksanakan sampai rukun Islam kelima, maka berarti kesempurnaan sholat kita itu di keislaman kita itu sudah sempurna. Tinggal setiap harinya itu kita tingkatkan. Bagaimana itu cara meningkatkannya? Tidak boleh loyo-loyo asal datang terus, tapi kita semangat untuk meraih lebih tinggi lagi pahala yang diberikan. Tentu akan menimbulkan khusyuan, tidak langsung Allah Akbar, tapi dia pelan-pelan. Pada akhirnya pekerjaan kita tinggalkan masih berbayar, tapi lama-lama kita membaca ayat dan Al-Fatihah ayat akan, karena kekhusyuan kedekatan kita kepada Allah itu semakin dekat, maka tidak ada yang kita ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara kekhusyuan itu pendekatan hati kepada Allah. Kalau hati kita sudah dekat, karena iman itu kan dalam hati ya, kita kerjakan muncul di otak, kemudian kita laksanakan, termasuk perintah sholat ini. Jadi orang yang sudah biasa sholat itu sudah biasa, apalagi yang biasa sholat malam, karena kita diperintahkan kalau bisa kita belajar melatih. Kalau pertama memang berat untuk kesempurnaan keislaman kita. Saya kira kita semua ini kita baru saja selesai melaksanakan Idul Fitri. Kalau nanti sudah Idul Fitri, ini kan sebentar makan-makan ya. Ya kalau kita di kota itu kita manfaatkan puasa Syawal. Karena puasa Syawal ini adalah untuk melengkapi puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah 10 kali lipat. Ya 10 kali lipat. Artinya sama dengan 1 hari itu kita berpuasa 10 hari. Itu hadis Rasulullah, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi 10 kali lipat berarti sama kita berpuasa 10 hari dan kali 1 hari ditambah 30 hari berarti 300 hari. Hampir mendekati puasanya Nabi Idris alaihissalam. Lalu disunatkan puasa Syawal 6 hari. Ya kalau kita ini karena kita ini sibuk, ini hari kita puasa, besok lagi ada yang akikah, dipanggil makan kepala kambing, kita datang. Nanti salah kita puasa, kita selang-seling. Yang penting dalam bulan Syawal. Kalau bulan Syawal 5 hari, tidak usah karena dia 6 hari. Kalau 6 hari berarti terus-menerus kita berpuasa Syawal.
Karena ada hadis Rasulullah. Hadis ini tidak diuraikan biasa penceramah. Cuma mengatakan hadis itu barang siapa yang berpuasa, hadis Bukhari, berpuasa pada bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka kita bisa pahalanya sama dengan kita berpuasa 4 tahun. Orang berpikir, mana caranya bisa 10 hari? Kan ada penceramah yang mereka begitu. Tapi saya uraikan karena memang ada hadis 10 kali lipat tadi, 10 kali 30, kemudian 10 kali 6 puasa Syawal 300 tambah 60 sama dengan 360. Jadi tidak mengurangi puasa orang terdahulu, malah sama. Jadi orang ya seperti di Masjid Agung kemarin itu, saya ingatkan karena saya dengar-dengar masih berbincang. Kenapa begini? Kenapa begini? Mereka mungkin mau tahu apa alasannya. Jadi oleh karena itu saya katakan kalau ada orang matematika saya mohon maaf karena saya hanya berdasarkan pemikiran saya kali-kali seperti itu. Sehingga kita beribadah itu ada motivasi, ada dorongan seperti ini, tidak asal melakukan ibadah seperti puasa Syawal itu. Kalau kita sudah lakukan luar biasa, berarti kita ini terampuni dosa kita. Sekalipun terampuni dosa kita tahun lalu, karena katakan tapi tetap sambung menyambung. Berarti kalau kita tidak ada dosa kita tetap kita semangat bergairah di dalam beribadah. Saya kira mohon maaf kalau terlalu lama ya saya kalau kurang sempurna ya saya sempurnakanlah, kalaupun lebih kurangnya saya mohon maafkan. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, ada lebih dan kurangnya. Coba kita dialog dulu ya. Ya. Saya mau tanyakan Pak Haji. Ya. Itu kita kenalkan anggota sujud itu ada 7. Ya. Anggota sujud itu ada 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan wajah. Ya. Jadi dalam hal ini wajah itu termasuk hidung. Ya. Jadi bagaimana hidung ini kalau misalnya pakai masker, Ya. tidak dikena tertutup. Sedangkan masker itu yang ditutup itu bukan batang hidung, lubang hidung. Ya. Sementara pakai masker, Ya. terhalangi itu sudut. Ya. Bagaimana, apakah sah itu? Tidak. Iya. Ya. Bagus sekali pertanyaannya ya, karena kita ini apalagi pada waktu kemarin musim COVID. Ya, Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau bukan musim COVID, pasti turunlah itu. Kalau hanya mencegah virus kiri kanan, kan itu ada. Untuk mencegah, ya, mungkin ada aroma kurang bagus ya buruknya. Ya khawatir kalau kiri kanan saya dicium aroma saya. Tapi kalau mau sujud harus kasih turun supaya ini kena. Ini kena. Tapi ada orang cuma ininya. Ya. Perlu. Kenapa? Saya dididik dari Arab Saudi. Saya sengaja memang kalau menyembah kepada Allah, gimana itu? Wah, saya di atas karena Allah itu di atas Pak. Dia selalu salahkan saya. Saya di situ saya harus di bawah karena kita ini dilahirkan dari tanah. Itu dasarnya kita sujud. Jadi orang-orang tertentu sebenarnya mohon maaf, dia tidak terlalu dia setuju dengan pakai ambalan-ambalan ini. Tapi diharapkan pakai juga ambalan. Kalau sudah padat manusia dibuka karena berbagai macam manusia, kotorannya itu tidak bisa diantisipasi. Makanya digulung. Kalau hari-hari pertama, kalau sudah hari-hari tidak ada karpet. Jadi oleh karena ini saya kira kita tidak ada anak kecil, ya dijaga kebersihannya. Jadi itu alasan saya, ya boleh pakai, boleh tidak sepanjang bersih. Yang penting kita sujud, ya dalam sujud terakhir itu ya setelah mengucapkan Subhanallah, ya. Lalu kita berdoa, ya apa yang kita minta. Sujud terakhir, makanya itu kenapa Pak Imam lama sekali terakhir?
itu dia masih minta, semua minta apa yang diminta. Yang masih juga supaya saya cepat dapat jodoh, supaya saya cepat nikah misalnya. Dia mau punya rencana untuk keluarga, silakan. Pada suku terakhir, yang sampai cuma Pak Imamnya suku terakhir lama itu memang disunatkan untuk kita berdoa supaya Allah memberikan keberkahan. Karena kita tidak bisa tidak langsung diberikan, berusaha dan berdoa. Saya kira begitu. Kalaupun saya tidak kenal ya, begitu ya saya dapat bisa jelaskan. Silakan. Masih ada lagi? Ya. Ini kan dalam hadis ini ada 10 golongan yang ditolak sholatnya. Ya. Hadis ini saya tulis. Antara lain itu sholatnya seorang laki-laki yang tidak membaca apa-apa. Ya. Sampai selesai. Itu barangkali sudah tidak orangnya sekarang. Karena dari SD, dari TK, dan TK sudah belajar agama. Sudah tidak orangnya, sudah golongannya. Kemudian seorang imam. Ya. Ini hadisnya. Seorang imam dibenci kaumnya. Ya. Yaitu seorang imam dibenci jamaahnya. Ya. Itu ditolak sholatnya. Ya. Kemudian seorang laki-laki atau seorang perempuan dia sholat tapi enggan membayar zakat. Ya. Kemudian sholatnya seorang wanita yang dimurkai suaminya. Ya. Jadi masih ada ini semua yang peminum khamar tidak disesatkan. Kemudian masih ada. Tapi maksud saya begini Pak, di mana itu orang imam dia memimpin sholat tapi dibenjol kaumnya, apakah sifatnya, apakah bacaannya, apakah ini. Kemudian sholatnya seorang istri dimurkai suaminya. Iya. Itu asal. Coba mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi kalau sholatnya sebagai seorang imam, itu imam itu kan sebagai pemimpin, ya jujur, amanah, sidq, fatana, semuanya itu kepemimpinan Rasulullah dimiliki. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Jadi kalau imam tadi mengatakan safnya diluruskan dan dirapatkan sudah komat, jadi kita rapatkan itu salat. Kita rapatkan itu saf, karena di sela-sela saf itu setan bisa masuk. Sawu susufakum fa inna tasbiyata sufufi min tamassul salat. Marilah kita salat dan rapatkan salat untuk kesempurnaan salat kita. Makanya saya biasa kalau jadi imam saya tambah itu terjemahannya. Dirapatkan safnya untuk kesempurnaan ibadah salat kita. Terserah dia, yang penting untuk pertanggungjawaban imam. Yang penting saya sudah bilang kan, mengenai moral dia mau itu saja. Itu saya sudah dengar. Sehingga kehusuan salat kita itu lebih khusyuk. Dan tentu imam dari sebagai contoh teladan yang panutan di dalam kehidupan kita sesuai tadi yang ditanyakan. Adapun imam tentu keluar dari itu ya itu masih dipertanyakan. Makanya itu kalau menunjuk imam ya kenal betul, bisa meyakinkan, sehingga ibadah kita, salat kita lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berjamaah, pahalanya 7 derajat dibanding salat sendiri cuma 1 yang mengenai istri durhaka sama suaminya. Tentu dalam hal ini kalau istri tidak mengikuti perintah suami itu berdosa. Ya, misalnya istri suami menyampaikan istrinya, kita harus masak yang begini-begini. Dia mau masak begini-begini.
suaminya tidak perhatikan termasuk apa yang belanjanya. Ini masalahnya. Jadi ada istri yang bilang ya apa yang bisa dibuat, dilakukan sesuai dan diberikan. Jadi disesuaikan. Adapun yang apa itu membantah, tidak mengikuti perintah termasuk menghakai. Makanya itu sebenarnya istri itu tidak wajib melaksanakan sesuatu kalau tidak ada perintah dari suami. Makanya itu istri itu buat tinggi pahalanya. Kalau masak saja satu kali, itu nilai pahalanya 1000 pahala. Kalau makan pagi masak, makan siang masak, makan malam masak, sudah 3000. Belum lagi mencuci. Jadi mencuci sambil mengucapkan salawat, ya. Tapi jangan beol atau buang air besar sambil mengucapkan itu tadi kotoran yang dimaksud dalam keadaan bersih salawat. Karena Rasulullah barang siapa yang mengucapkan salawat bagi suatu ketika nanti saya berikan balasan syafaat. Apa itu syafaat? Misalnya kita setelah ditimbang di akhirat nanti melewati shiratal mustaqim, lebih enak ini dibagi 7 kali besarnya ini buat anggapan. Kita lewat di situ hampir mau masuk neraka ya. Tapi kita ada salawat saya sebagaimana petunjuknya harus kita bermohon kepada Rasulullah untuk minta syafaat. Begitu dibuka catatannya Rasulullah, oh ya betul, maka diringankanlah hukuman kita tadinya hampir masuk neraka tidak jadi masuk neraka, sehingga karena gara-gara mengucapkan salawat. Jadi mengucapkan salawat itu kalau bisa ya 100 kalau bisa sampai 1000. Kalau istri saya itu kalau ada waktu dari 100 sampai 1000 dalam satu hari. Kalau lagi situ-situ juga ya. Tapi kalau lagi tenang-tenang, kadang itu ada imam saya sibuk, dia ganggu saya. Saya bilang tidak selamanya ini kita berzikir bawa tasbih, tidak. Tangan ini 3 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa saya pakai ini? Supaya nanti di akhirat nanti jadi seperti dia bicara ini. Kalau tasbih ini kan kita tinggalkan ini, tidak mungkin dibawa sama-sama ya. Tapi ini sama-sama. Makanya itu ini saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi lebih dari 3 kali itu 3 kali. Kalau 10 kali lebih 3 kali. Dan seterusnya. Setiap kita berzikir la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, itu semuanya. Sehingga jumlah keseluruhan 100, nah itu maka bisa menjadi tambahan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Kalau masih ada lagi atau yang lain silakan.